Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya, Setiawan Priyana. Kali ini saya akan bercerita yang diambil dari sebuah buku berjudul Menyembuhkan Diri Mengatasi Derita, yang ditulis oleh Master Zen Thich Nhat Hanh. Di dalam bukunya ada bab belajar dari penderitaan. Dan salah satunya adalah persepsi keliru. Jadi hari ini kita akan membahas tentang persepsi keliru. Master Zen Thich Nhat Hanh bercerita tentang Truong. Truong adalah seorang pemuda yang tinggal di Vietnam zaman dahulu. Ia sudah menikah dan suatu saat keadaan negara sedang berperang. Ia harus ikut berperang membela negara. Jadi ia harus meninggalkan istrinya yang pada saat itu sedang hamil muda. Jadi Truong pergi berperang, mereka berpisah dengan sangat sedih. Karena seperti kita ketahui, berperang adalah suatu hal yang penuh dengan resiko. Jadi orang yang berperang bisa selamat, bisa tidak selamat. Bisa terluka, bisa juga pulang kembali dengan selamat tanpa membawa luka sedikit pun. Jadi ini cerita zaman dahulu kala. Truong dan pemuda-pemuda di desanya harus ikut berperang. Setelah meninggalkan keluarganya untuk berperang, beberapa tahun kemudian, Truong beruntung tetap selamat dan mendapat kesempatan untuk kembali ke rumahnya. Istrinya sangat gembira mendapat kabar bahwa suaminya akan pulang. Ia bersama anaknya yang masih balita, masih kecil, menunggu di pintu desa. Anaknya lahir tanpa ditemani oleh suaminya. Jadi sang istri melahirkan pada saat suami berperang. Mereka gembira sekali ketika bertemu. Mereka berpelukan dan keduanya merasa berbahagia. Setelah beberapa tahun tidak bertemu, akhirnya bisa berkumpul dan bisa bertemu kembali. Dengan bahagia, dengan gembira, mereka kembali ke rumah. Dan kemudian Truong meminta istrinya untuk menyiapkan perlengkapan sembahyang. Seperti tradisi pada saat itu, semua kejadian penting, mereka akan melakukan sembahyang kepada leluhur. Jadi Truong yang telah kembali akan melakukan upacara sembahyang kepada leluhurnya. Ya. Jadi lapor bahwa ia telah kembali dan terima kasih selama ini ia bisa selamat di perang dan juga istri dan anaknya juga hidup dengan sehat. Istri kemudian pergi ke pasar. Truong mendekati anaknya yang baru dilihatnya setelah ia kembali berperang. Kemudian ia berkata,
"Nak, ini Papa. Papa sudah pulang." Tapi apa yang terjadi? Anaknya kemudian menjawab, "Kamu bukan papa saya. Papa saya datang setiap malam menemani Mama. Mama berbicara lama dengan Papa. Mama duduk, Papa duduk. Mama berdiri, Papa berdiri. Mama tidur, Papa juga ikut tidur." Oh, kaget sekali Trong mendengar anaknya berbicara demikian. Ya, ia berpikir, ia mempunyai persepsi bahwa istrinya ada pria lain yang datang setiap malam untuk menemaninya. Ia sangat terluka, ia sangat kecewa, dan sangat-sangat sedih. Istrinya yang sedang belanja untuk siap-siap sembahyang, menyiapkan perlengkapan sembahyang, tidak mengetahui kejadian ini. Dan waktu ia pulang, suaminya menjadi pendiam sekali, tidak menatapnya. Dan juga ia sembahyang sendiri. Biasanya berdoa kepada leluhur dilakukan oleh keluarga. Kali ini tidak. Suaminya tidak mengajaknya untuk berdoa kepada leluhur. Suaminya berdoa sendiri, bersujud sendiri, yang bernama Skara, tapi istrinya tidak diizinkan untuk berdoa. Ya. Sang suami merasa istri tidak layak untuk berhadapan, untuk berdoa kepada leluhur mereka. Istri sangat sedih, heran, dan merasa terluka, merasa terhina atas perbuatan suaminya. Tapi Trong tidak menatapnya sekalipun. Setelah sembahyang, ditinggalkannya anak dan istrinya. Ia pergi ke desa, ke kedai arak. Di situ ia memuaskan dirinya, ingin melupakan kesedihannya, ingin melupakan lukanya, penderitaannya, dengan meminum arak. Jadi ia merasa kalau mabuk bisa lupa. Ya, demikian banyak yang terjadi sekarang. Banyak orang ingin melupakan penderitaannya dengan mabuk, alkohol, dan juga bahkan dengan narkoba. Tapi zaman dulu, waktu itu hanya ada arak saja, tapi juga tetap bisa bikin mabuk. Demikian juga keesokan harinya. Trong tidak berbicara sepatah pun. Ia keluar, tidak makan di rumah, dan mabuk-mabukan. Pulang mabuk. Dalam keadaan mabuk, besoknya hari ketiga demikian. Ia melakukan hal yang sama. Tidak makan di rumah, pulang dalam keadaan mabuk. Hari keempat, istri tidak tahan lagi. Ia sangat menderita. Ia sangat terhina. Diperlakukan demikian oleh suaminya. Ia lari keluar dan terjun ke sungai. Ia bunuh diri. Ya. Trong kemudian mengurus pemakaman istrinya. Sore hari, Trong tidak pergi ke kedai arak karena ia ingat kepada
anaknya yang masih balita, masih harus diurus. Jadi ia kembali ke rumah, kemudian sore hari ia mulai gelap ya, mulai gelap. Jadi ia memasang pelita, ya, pelita lampu minyak. Pada saat lampu minyak itu menyala, anaknya tiba-tiba berseru, "Itu papa datang." Papa datang. Lalu anak menunjuk bayangan papahnya. Trong sangat kaget karena yang ditunjuk adalah bayangan. Jadi selama ini istrinya berbicara dengan bayangannya sendiri. Istrinya kangen, merindu kepada suaminya, dan anaknya bertanya, "Papa mana? Papa kemana?" "Ini papa kamu." Ia menunjuk bayangannya sendiri. Dan ia berbicara kepada bayangannya, "Suamiku, kamu sudah lama pergi berperang. Kapan kamu pulang? Pulanglah, kembalilah ke rumah. Jangan biarkan aku mendidik sendiri anak kita." Jadi ia melepaskan kerinduannya dengan berbicara kepada bayangannya, seakan-akan berbicara dengan suaminya. Suaminya menjadi tersadar. Jadi ia selama ini mempunyai persepsi yang keliru. Ia menganggap ada pria lain yang datang ke rumahnya, berbicara dengan istrinya. Ternyata yang dianggap pria lain itu adalah bayangan dari istrinya sendiri. Ia sangat menyesal. Ia memukuli dirinya, ia menangis. Tapi penyesalan datang terlambat. Istrinya sudah meninggal. Ya. Penduduk desa akhirnya mengetahui cerita ini dan mereka membangun sebuah monumen untuk memperingati kejadian ini. Jadi semua diminta, kita juga diminta untuk mau belajar dari penderitaan Trong dan istrinya. Mereka suaminya mempunyai persepsi keliru yang mengakibatkan penderitaan yang besar. Jadi dari sini kita harus belajar bermeditasi. Kita bisa mendalami, kita bisa mengenali apa yang ada di dalam diri kita. Kita bisa memahami persepsi dalam diri kita. Apakah persepsi kita benar ataukah keliru? Jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan karena persepsi yang keliru. Jangan sampai kita membenci seseorang karena persepsi yang keliru. Kita mungkin membencinya setengah mati. Kita tidak mau bertemunya. Kita membawa kebencian ini sampai mati. Tapi sebetulnya bukan ada kesalahan dari yang kita benci, hanya ada kesalahpahaman atau suatu persepsi keliru. Dan disinilah pentingnya adanya suatu komunikasi. Komunikasi antara kedua belah pihak sangat-sangat penting. Andai kata pada saat anaknya berbicara demikian, bercerita, ada
papahnya datang setiap malam, menemani ibunya berbicara dengan papanya. Ya, tentunya kita jangan mengambil suatu kesimpulan, tapi kita bisa bertanya secara baik-baik kepada istri. Ya, apa yang terjadi selama saya pergi? Benarkah yang dikatakan oleh anak kita? Dan lain sebagainya. Tapi yang penting adalah ini semua dikomunikasikan. Bukan dipendam lalu ambil suatu tindakan yang sebelah pihak membenci, mendiamkan, ya, memblacklist dan lain sebagainya. Demikian juga sang istri. Kalau ada suatu perubahan yang demikian, perubahan yang tadinya berbahagia, kemudian berubah sikap menjadi tidak mau memandang, tidak mau berkata, tidak mau berbicara, ya, ini harus dikomunikasikan, harus ditanya, apa yang terjadi, apa salahku, kenapa bisa begini, dan lain sebagainya. Jadi kita harus belajar, selalu belajar untuk bisa mengkomunikasikan apa isi hati kita. Tentunya kita harus belajar berbicara dengan penuh cinta kasih. Bukan berbicara dengan marah-marah, bukan berbicara dengan kasar. Kita juga harus belajar mendengar secara mendalam. Apa yang disampaikan kita mendengar dengan penuh perhatian. Jadi kalau demikian dengan komunikasi yang baik, dengan kita bermeditasi, kita bisa menghindari yang namanya persepsi keliru. Demikianlah, semoga kita bisa belajar dari penderitaan orang lain. Terima kasih. Namo Buddhaya.